Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan pastinya kita tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran 5 dan 6 ini, kompetensi yang akan kita capai yaitu kita akan belajar menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Kita belajar operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Dan kita juga akan belajar mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Dan kita akan belajar pada mapel PPKN, yaitu bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Dan yang terakhir kita akan belajar menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Baiklah anak-anak, pastikan kalian sudah siap. Siapkan peralatan kalian dan buku textbook kalian, dan perhatikan penjelasan yang Bu Guru berikan. Sekarang kita akan belajar menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata-kosakata yang sudah kalian ketahui dapat kalian gunakan untuk menulis sebuah cerita. Nah, saat menulis sebuah cerita, gunakan kosakata yang sesuai dan pastikan kalian mengetahui arti dari kosakata yang kalian gunakan. Anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita telah belajar mengenai pengamalan Pancasila yang pertama, yaitu bentuk bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila yang pertama. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa. Kita harus berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila yang pertama. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Seperti menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan belajar kembali mengenai operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Kita harus ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Kalian perhatikan contoh berikut. 1205 ditambah 2143. Berapakah hasilnya? Kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun pendek. Nah, seperti itu ya, ditulis rapi seperti yang terlihat. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengelompokkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Coba kalian perhatikan yang belakang sendiri ya, kita menghitungnya dari yang paling belakang, yaitu satuan. Satuan ditambah satuan yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya kita hitung yang puluhan. Puluhan ditambah puluhan, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita hitung ratusan ditambah ratusan, yaitu
angka atau bilangan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah ribuan ditambah ribuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 1205 ditambah 2143 hasilnya adalah 3348. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Adapun langkahnya yang pertama, untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Yang kedua, bacalah kalimat matematika dari soal tersebut. Dan yang ketiga, selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Nah, dari soal cerita tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan membuat kalimat matematikanya seperti berikut. 4.320 ditambah 3.200. Kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Maka harus kalian tulis rapi seperti yang Bu Guru contohkan. Selanjutnya, kalian hitung satuan ditambah satuan, yaitu 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0. Langkah selanjutnya, kalian jumlahkan puluhan dengan puluhan, yaitu 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kita hitung ratusan ditambah ratusan, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan ribuan ditambah ribuan, hasil 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi total jarak yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan belajar mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang kalian ketahui dapat digunakan untuk mendeskripsikan gambar. Ayo ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Dan yang keempat, susun kalimat dengan runtut. Anak-anak, itu tadi penjelasan yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian dapat mudah memahaminya, dan jika kalian mengalami kendala dalam memahami atau mengerjakan tugas, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian ataupun ayah dan bunda kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.